Saya akan menyampaikan, judulnya adalah Give Your Heart, ya, beri hatimu. Siapa di antara saudara yang nanti setelah lulus sekolah pengen memiliki pelayanan yang luar biasa dalam hidupnya? Saya yakin semua pengen, ya. Lulus S1 kemudian mulai melayani, dan semua saya yakin pengen dalam pelayanannya terus naik menanjak dan jadi berkat. Karena memang itu menjadi sebuah impian. Kalau saudara masuk sekolah Alkitab, saya yakin semua pengen punya sebuah prestasi di dalam pelayanan yang luar biasa. Tapi ternyata saudara, untuk sampai ke titik itu kadangkala bukan cuma jalannya yang sulit, ternyata juga dibutuhkan sebuah mental yang sangat luar biasa. Ya, nggak gampang. Seorang John Maxwell, dia tuliskan begini, saudara. People might have your word, but they feel your attitude. Orang akan mendengar perkataan kita, tetapi mereka mengisi hidupnya itu dengan perilaku kita, dengan tingkah laku kita. Jadi dari sekian banyak teori yang kita pelajari di sekolah Alkitab, itu kalau kita sampaikan di dalam khotbah, di dalam penyampaian paparan dan segala macam, itu orang mendengar. Tetapi yang lebih banyak dilihat itu adalah attitude kita, perilaku kita. Bagaimana kita menghidupi khotbah kita, bagaimana kita menghidupi ajaran kita, bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan, itu yang jauh lebih didengar oleh banyak orang. Nah, maka dari itu, kalau boleh saya katakan begini, tingkah laku itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Ada orang mengasah hidupnya dengan skill yang luar biasa. Saudara latihan khotbah, saudara latihan pelayanan, jadi WL, jadi apapun itu. Di sini belajar teori, kemudian pas diutus di gereja-gereja harus belajar praktek, ya kan? Ini aneh malah dari yang nggak bisa nyanyi jadi nyanyi, ya kan? Ya, dari yang nggak seneng anak-anak akhirnya harus mencintai anak-anak. Bahkan waktu liburan kemarin dia datang ke tempat saya dan anak-anak histeris langsung, Mister Anemala, dipeluk jadi artis pokoknya. Ya, dari sekian 30-an anak, wah semua berebut ingin memeluk dia. Ya. Dari yang tadinya nggak suka jadi suka, ya. Dari yang tadinya nggak bisa harus bisa. Dari yang tadinya hanya sekedar teori belajar di tempat ini, tapi keluar dari tempat ini dipaksa untuk harus bisa merefleksikan atau menyatakan teori itu menjadi sebuah praktek dalam kehidupan. Seorang Edwin Louis Cole dia juga katakan begitu. Attitude-mu itu yang menentukan peninggian dalam hidup. Ya. Attitude tingkah laku kita itu yang menjadi tiang seberapa tinggi nantinya kita hidup dalam melayani. Jadi kalau umpamanya kita punya attitude yang ampun-ampunan, maka nggak usah lama, apa yang kita bangun itu akan ambruk, itu akan jatuh, itu akan rusak. Makanya setiap orang itu sedang menuliskan tujuan hidupnya, masa depannya masing-masing dengan apa? Dengan attitude, dengan karakter, dengan tingkah lakunya. Jadi bukan cuma dengan perkataannya, itu cuma sebagian kecil, tetapi attitude-nya, tingkah lakunya, karakternya itu menjadi penentu penting dalam kehidupan. Maka dari itu, sore hari ini saya yakin saudara semua pengen melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Harus mulai belajar punya karakter yang baik. Harus punya attitude yang baik. Coba kita buka Matius 23. Matius 23 ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama Matius 23 ayatnya yang ke-11.
Sudah? 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita belajar kalau kita ingin menjadi besar, kita harus berani untuk melayani. Kadang-kala kalau kita melihat hari-hari ini orang yang wah luar biasa, ternyata dia diproses ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia diproses untuk menjadi orang yang mau benar-benar melayani. Nah, saya bersyukur, saudara, di tempat ini setiap hari saya yakin melihat wajah orang ini. Benar nggak? Saudara hampir tiap hari kan lihat ini. Dan saudara tahu, beliau adalah teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ya, ini yang beliau ajarkan. Tahun 2005 atau 2015 atau 2016, beliau datang ke gereja saya. Kami sedang mengadakan SPT. Sebelumnya itu papi mertua saya meninggal. Kemudian disuruh untuk buat SPT, Sekolah Pelayan Tabernakel. Dan salah satu yang menjadi tim pengajar adalah beliau. Jarang sekali ketemu, jarang sekali berkomunikasi, jarang sekali bertatap muka. Tapi pada waktu itu beliau datang dan akhirnya beliau ngobrol panjang lebar dengan saya. Sampai akhirnya apa yang beliau sampaikan menjadi sebuah ajaran-ajaran yang begitu luar biasa. Kerendahan hatinya, ya, bagaimana beliau menyikapi banyak keadaan menjadi teladan yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita melihat ini, apa yang harus kita persiapkan kalau kita ingin melayani dengan attitude yang baik. Kita melihat ada banyak orang yang seringkali dikasih kemampuan lebih dalam kehidupan, dikasih talenta, dikasih skill lebih. Ya, ada orang yang dikasih kemampuan main musik, ada orang yang dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk nyanyi, ada orang yang dikasih kemampuan untuk pokoknya ada hal lebih yang Tuhan taruh. Nah, saudara tahu enggak, dalam diri saudara paling enggak ada satu hal lebih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Makanya kenapa Tuhan kasih gambaran ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Minimal kita punya 1. Saya ini dulu waktu kuliah, saya itu paling enggak suka kalau disuruh pimpin pujian. Kenapa? Nyanyinya enggak pinter. Ya, wah itu kalau udah mimpin pujian, wah itu keringat dingin jatuh semua. Ya. Tapi saya senang main bass. Jadi kalau saya pelayanan main bass, saya senang. Tapi kalau disuruh pimpin pujian, wow. Ya. Sampai saya pernah diomong sama pacar saya yang hari ini jadi istri saya, dia katakan begini, kamu itu nggak pinter nyanyi. Emang iya, nggak pinter nyanyinya. Ya. Tetapi ada banyak orang yang karena memiliki kemampuan lebih sampai akhirnya dia lupa diri. Dia merasa boleh diperkecualikan dari orang lain. Ada banyak orang yang kadang-kala punya kemampuan lebih, bisa melayani, sehingga waktu dia pelayanan dia merasa menjadi pribadi yang lebih istimewa dibanding orang lain. Maka dari itu kemampuan lebih itu bisa mendorong orang untuk merasa boleh diperkecualikan. Sama-sama pelayanan, kadangkala merasa, wah aku yang paling hebat, aku yang paling bisa, aku yang tanpa disadari jadi sombong. Tanpa disadari kerendahan hatinya mulai hilang. Nah, di sini saya kasih contoh dalam 2 Samuel pasal 11. Ini adalah Daud. Coba kita lihat. Daud adalah orang yang memiliki hal yang lebih dalam hidupnya. Nanti saudara bisa baca lengkap kisah Daud ini, ya, karena saya yakin saudara juga diajar untuk baca Alkitab. Saya bacakan dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya yang ketiga. Judulnya adalah Daud dan Batseba. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata,
itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu gini, Daud itu dari muda dia itu adalah seorang yang mungkin boleh dikatakan giant killer, raksasa pembunuh. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, rakyat Israel waktu mereka lihat Daud, mereka bernyanyi apa? Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dan kemudian ditunjukkan bagaimana dia bisa membunuh Goliat hanya dengan ketapelnya. Ya. Sehingga itu yang menjadi sebuah pengakuan. Dia adalah orang yang jago perang, bahkan tangannya itu dari muda berlumuran darah. Pokoknya punya kelebihan perang yang hebat. Mungkin orang nggak punya strategi perang kayak Daud. Mungkin orang nggak punya keberanian seperti Daud. Mungkin orang nggak punya cara memimpin perang seperti Daud. Dia punya kelebihan itu. Selanjutnya lebihnya apa? Dia adalah seorang raja yang diurapi sampai 3 kali untuk jadi raja. Kalau yang lain cuma sekali. Saya nggak tahu itu minyak pengurapannya berapa banyak yang harus ditaruh di kepalanya. Tapi dia diurapi. Bayangkan saudara, kalau Saul diurapi cuma sekali, dia jadi raja di Israel diurapi 3 kali. Wah, punya hal yang lebih. Sampai 1 kali kalau saudara baca, di situ kemudian apa yang terjadi? Pada waktu prajuritnya perang, ayat 1 dikatakan begini, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel maju perang. Ya. Tapi Daud enggak ikut perang. Dia memilih. Kenapa? Wah, aku tuh kecuali aku lah. Karena khusus. Ya. Kemudian dia merasa begini, wah rakyatku aja udah bisa perang. Prajuritku, panglimaku bisa perang. Wah, aku menikmati kehidupan. Dia akhirnya tidur di rumahnya. Dan dia bangun. Saya mau tanya, kalau Daud punya istana, Daud paham gak ruangan-ruangan di istananya? Paham ya? Saudara punya rumah, kamar terkecil dalam rumah saudara, saya yakin saudara tenang, ya kan? Dapurnya di mana, kamarnya di mana, kamar mandinya enggak di mana. Saya yakin walaupun saudara meninggalkan rumah udah 2 tahun, 3 tahun, pas liburan pulang ke rumah saudara enggak akan nanya sama mak saudara, "Mak, kamar mandi di mana?" Saya yakin mak saudara akan ketok. "Oh, sombong amat lu. Baru juga 2 tahun ninggalin rumah udah lupa," ya kan? Direnovasi kayak apapun saudara pasti ingat. Segede apapun rumah saudara, bangunannya saudara pasti tahu. Ya. Daud juga tahu. Tapi kenapa waktu dia ada di istananya dia pakai nanya sama orang? Kan dia udah tahu tuh. Itu siapa yang lagi mandi? Ya kan? Di ayat yang kedua dia dikatakan begini, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringan lalu berjalan-jalan di atas sotoh di atas sotoh istananya, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Artinya dia tahu bahwa tempat dia bangun itu di depannya ada kamar mandi. Dia tahu. Dan perempuan yang mandi sebenarnya dia tahu. Kenapa? Karena itu adalah istri dari Uria. Siapa Uria? Panglima perangnya. Dan mereka suka membuat perjamuan makan. Dan kalau lagi perjamuan makan, gak mungkin Uria itu datang sendirian. Pasti kalau masuk sendirian ditanya, "Bapak jomblo?" Gitu kan enggak kan? Pasti akan tanya, "Istri Bapak mana?" Kan tahu. Makan bareng, duduk bareng, tapi dia pakai nanya, "Itu perempuan siapa?" Tapi jawaban yang hebat adalah ayat 3 dikatakan, orang itu menjawab, "Dia adalah Batseba binti Eliam." Dikasih penegasan, istri Uria orang Het itu. Jadi kalau sudah dikasih penegasan seperti itu terus kemudian diambil dan diajak tidur, artinya apa? Kesombongannya mengalahkan segala sesuatu. Ya. Jadi orang yang merasa lebih seringkali ingin mendapat perkecualian di dalam hidupnya. Orang yang merasa lebih seringkali pengen mendapat pengistimewaan dalam hidupnya.
Dan kalau sudah rasa itu tumbuh dalam hidup, maka itu akan menjadi kesombongan yang susah untuk dihilangkan, susah untuk diingatkan, bahkan cenderung suka berontak. Maka dari itu hati-hati. Jadi di saat kita melayani Tuhan dan Tuhan kasih sesuatu yang lebih dalam hidup kita, ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Saudara pernah nggak makan nasi di pinggir jalan pakai daun pisang? Kalau orang Jawa bilang itu pincuk. Pernah? Ya kan? Pakai daun. Itu rasanya nikmat banget. Kalau nggak percaya coba nanti ke Purwokerto, cari rumah makan atau warung makan di pinggir jalan yang nggak pakai piring tapi pakai daun apa? Pisang. Nah, pincuk. Terus saya tanya, kalau saudara habis makan daun pincuknya itu, makan nasinya saudara makan, lauknya saudara makan, kemudian alas makannya itu saudara simpen taruh di kamar atau saudara buang? Buang. Kenapa? Karena sudah terpakai, melakukan fungsinya dalam hidup. Dan kita juga sama. Ya, kalau Tuhan kasih kelebihan dalam hidup kita karena ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, kalau tujuan itu sudah selesai, ya sudah, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gak usah pengen diistimewakan, gak usah pengen diperkecualikan. Ya, ada banyak orang kadang-kala seperti itu. Sudah tahu gambar ini? Inilah. Apa namanya? Pasal. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Bongkar pasang? Jelek amat ya. Pasal ya. Pasal itu terdiri dari potongan bagian sebuah gambar. Kalau hilang satu, nyusahin orang. Beneran? Tapi bukan berarti dia lebih hebat dari yang lain. Enggak kan? Hilang satu, coba yang masih zaman kecilnya dulu suka bongkar pasang kayak begini, main pasal, ya kan? Hilang satu, wah ke kolong-kolong dicariin. Apalagi kalau pasalnya itu sampai ratusan gitu loh. Potongannya, wah, sampai mumet-mumet gitu. Tapi setelah diatur, dia nggak lebih hebat, dia nggak lebih tinggi, dia nggak lebih cemerlang dibanding yang lain, dia nggak lebih terang dibanding yang lain, enggak, sama, saudara. Hidup kita tuh seperti itu. Jadi waktu kita melayani, kita itu melengkapi sebuah gambar besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya kita punya kerendahan hati dalam melayani. Nah, maka dari itu, selain dari ini, yang harus kita lakukan adalah apa? Selain tidak merasa diistimewakan, tidak merasa dikecualikan, seorang Bunda Teresa, dia katakan begini, orang mungkin tidak bisa melakukan hal yang besar, tetapi dia bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ya, artinya apa? Artinya begini, mungkin saudara nggak dikasih keistimewaan, mungkin saudara nggak dikasih hal lebih dalam hidup itu lebih banyak dibanding orang lain. Mungkin saudara hanya bisa satu perkara kecil, it's okay, nggak apa-apa. Tapi lakukan itu dengan sebuah cinta yang besar. Di bawahnya saya tulis ini. Coba dibaca semua. 1, 2, 3. Hanya orang kecil yang berpikir besar, yang setia melakukan hal kecil. Ini quote-nya siapa? Om Filipus. Ini ditulis sama Bu Feni di WA-nya beliau. Saya tadinya nggak tahu, tapi saya pas perhatiin running tag ini muncul di bawah WA-nya. Bapak Filipus. Makanya tadi kenapa saya katakan saudara bersyukur tiap hari dipelototin sama beliau. Supaya ingat. Ya. Supaya ingat. Mungkin saudara bukan orang yang punya kelebihan besar dalam hidup. Tapi mari kalau saudara punya pemikiran yang besar, cita-cita yang besar, pelayanan yang besar, setialah lakukan hal-hal yang kecil. Hal yang kecil dengan cinta yang besar. Nah, ini yang perlu kita bangun dalam hidup saudara.
Kalau kemampuan, kalau kelebihan saudara memang kecil, gak apa-apa. Lakukan dengan setia dan dengan sepenuh hati. Maka saya yakin itu akan berdampak besar. Itu akan berdampak besar. Ya. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan sepenuh hati. Saya senang dengan sebuah nilai dari Pak Yason di gerejanya. Sampai saya foto. Ada sebuah nilai yang dibangun, itu ambil hati. Artinya apa? Lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Jadi walaupun pekerjaanmu itu kecil, walaupun pelayananmu itu kecil, lakukan dengan segenap hati. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, dampaknya luar biasa. Itu yang akan memberkati orang. Itu yang akan mendorong kita untuk do the best dalam setiap apa yang kita perbuat. Itu yang akan membuat kita akhirnya melakukan itu dengan kesungguhan hati. Jadi biarlah sore hari ini kita mau buat itu. Nah, tipsnya adalah apa? Coba kita lihat Matius pasal 5. Tipsnya ayat 13. Matius pasal 5 ayat 13. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Saat melayani, mari memiliki karakter seperti garam. Garam itu adalah benda kecil, tapi dia punya identitas yang sangat jelas. Dia punya tujuan yang jelas dan dia juga punya fungsi yang jelas. Kalau saudara tahu gula, saudara langsung tahu rasanya apa? Manis. Tapi kalau saudara tahu garam, saudara langsung tahu rasanya asin. Walaupun yang rasanya asin belum tentu garam. Bener kan? Yang asin selain garam apa? Iya. Ya. Ketek gitu ya. Jadi dia punya identitas yang jelas. Baru nggak, sampai baru ketawa. Ya, garam itu kecil tapi dia punya identitas. Ya, dia tahu siapa dirinya, dia tahu tujuannya, dia tahu fungsinya. Ya, garam itu, dia tahu tujuannya. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu membuat masakan jadi lebih nikmat. Tujuannya itu. Garam, saudara masak, ini yang cewek-cewek, saudara nyayur di dapur, kurang pedas, saudara nggak akan komplain, bener nggak? Kurang pedas, saudara nggak komplain, atau kepedesan saudara nggak komplain. Tapi kalau kurang garam, yang saudara kasih makan marah-marah, saudara, bener nggak? Atau kelebihan garam, mereka juga akan marah. Ya. Apa ini pengen kawin apa? Masa kok asin banget gitu kan? Marah-marah. Kenapa? Karena kebanyakan garam itu bisa darah tinggi. Makanya marah-marah. Dia tahu tujuan. Dia tahu fungsinya. Saudara jadi pelayan Tuhan. Saudara harus tahu identitas saudara. Ya. Saudara tahu fungsi saudara. Saudara tahu tujuan saudara. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Membawa nama Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya apa? Lewat diri kita orang kenal Tuhan dan ikut Tuhan. Amin. Nah, untuk jadi itu gak gampang. Saudara harus siap. Kalau saya zaman kuliah dulu selalu diingat, pokoknya ditaruh di otak ini, lu tuh keset. Tahu keset? Welcome itu, welcome. Yang ada di depan, yang tiap saudara mau masuk, saudara itu hamba. Saudara hamba apa Tuhan? Hamba. Kalau engkau ingin jadi yang terbesar, jadilah hamba. Dan untuk jadi hamba, saudara harus berani. Tidak diistimewakan. Berani lakukan dengan hati. Punya identitas yang jelas. Yang kedua adalah, garam itu ini. Benda yang kalau sudah dilarutkan di air, dia nggak akan kelihatan. Hilang. Artinya apa? Habis saudara melayani, saudara mau diperhatikan, kehadiran saudara diperhitungkan, gak diperhitungkan, jangan marah.
Ya. Nggak ditepokin tangan ya jangan GR. Ditepokin tangan ya jangan gede kepalanya. Ntar helmnya nggak muat gitu kan. Jadi ya udah, slow aja. Bahasa anak sekarang ini santuy aja lah pokoknya. Ya. Kenapa? Ya karena kita tahu. Ada upah, nggak ada pedulinya. Kenapa? Karena yang ngasih upah siapa? Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, maka itu urusannya Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Saya nggak pernah terpikir akan menggembalakan sebuah gereja. Saya nggak pernah terpikir akan menjadi kepala daerah. Saya nggak pernah terpikir dalam benak saya. Tuhan kasih tanggung jawab. Nggak pernah terpikir. Ya, nggak pernah terpikir. Saya setelah menikah, saya sempat ke kota Jambi. Saya merintis gereja di sana. Dengan modal nekat. Makanya antara iman dengan nekat itu bedanya tipis. Ya kan? Kalau hari ini saudara baca di medsos, wah ribut. Ada orang yang ibadahnya tutup, ada yang enggak, semua pada saling ribut. Wah takut sama corona, enggak punya iman. Kalau saya mikir, iman gundulmu itu. Ya. Kenapa? Ayo loh. Iman itu paling rendah. 1 Petrus kan bilang begitu. Tambahkanlah imanmu dengan kesalehan. Kesalehan tambah dengan ketekunan. Ketekunan tambah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri tambah dengan kasih kepada saudara seiman. Kasih kepada seiman, kasih kepada semua orang. Maka pengenalanmu kepada Tuhan akan semakin hebat. Jadi kalau masih berkutat kepada iman, ibadah dan enggak ibadah disangkutkan dengan iman, levelnya masih rendah. Ya. Jadi walaupun mungkin skill kita kecil, kemampuan kita kecil, talenta kita kecil, kalau tujuannya adalah untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada banyak orang, gak usah takut. Ini kuncinya. Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Maka di sini saya kasih huruf tebal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Kalau orientasi kita melayani hanya untuk manusia, nyenengin orang, maka saudara akan berlaku seperti ini. Ya kalau ada orang, kalau saya kerjakan dengan segenap hati, nggak ada orang ya saya nyantai. Ya kalau ada yang menghargai pelayanan saya akan lakukan dengan serius. Kalau nggak ada yang menghargai pelayanan saya akan lakukan semau saya. Kalau ada yang ngasih PK saya akan lakukan, kalau enggak ya repot saudara. Ya, repot itu nanti. Tapi harus dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 dikatakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Dan ayat 24 dikatakan, dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Artinya bagaimana? Tuhan lihat apapun yang kau lakukan. Kalau engkau lakukan dengan segenap hati, dalam kerendahan hati, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati Anda. Tuhan bisa berkati pelayanan saudara, dan saudara akan dibuat naik tinggi. Karena attitude saudara sudah menjadi dasar untuk membangun pelayanan saudara. Tetap semangat, tetap rajin belajar, jadilah hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, berterima kasih kami sampaikan kepada Engkau sore hari ini. Kami sudah belajar lewat kebenaran sharing firman Tuhan.
Engkau yang memeteraikan di dalam hati kami. Biarlah apa yang kami pelajari ini terus menjadi rema yang akan terus kami bawa di dalam pelayanan kami. Supaya di saat kami ada di tengah-tengah masyarakat, kami melayani, kami terus dengan kerendahan hati dan dengan segenap hati kami lakukan tanggung jawab bagian kami. Supaya lewat hidup kami bisa menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih, berkati para hamba-hambamu. Mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Panggilan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya, meteraikan, kuatkan. Sehingga apapun yang menjadi tantangan mereka di depan, mereka tidak menyerah. Mereka tidak mundur bahkan menjadi pecundang Tuhan. Tetapi mereka tetap memiliki komitmen, memiliki semangat untuk terus berjuang. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajar setiap kami untuk kami tetap rendah hati. Untuk kami tetap melakukan setiap pelayanan dengan segenap hati kami. Dan kami belajar lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah ini Tuhan. Tuhan yang akan terus menjaga dan melindungi di tengah merebaknya virus. Tuhan yang akan proteksi tempat ini Tuhan. Sehingga para hamba-hambamu tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah lewat tempat ini lahir hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang berdampak buat bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan.